الفاتحة لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى روح أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وصوله وفروعه ومشايخ وتلميذاته والمتقدمين في هذه الأماكن المباركة الحبيب عدروس بن هاشم العطاس ومن أوصوله وفروعه ومشايخ ومتلميذه ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتنا الجنة وأن الله يفتح علينا فتح العارفين اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan ta'lim daripada kitab Bidayatul Hidayah. Ini kita melanjutkan hanya sedikit saja karena menghormati waktu ta'lim dan juga menghormati majlis. Yang ketiga mungkin almarhum Al-Habib Mustafa bin Salim Mauladawi lah. Beliau mungkin lebih senang begini. Lanjutin dulu walaupun kita mau sebentar lagi baca tawasul bersama, hadiah yasin dan tahlil untuk beliau, sebab beliau pendiri ini majelis malam Kamis. Beliau lebih senang kita majelis dulu walaupun hanya beberapa menit. Dan yang kedua, walaupun orangnya salah, harusnya Ustadz Muhammad Ahmad bin Muhammad, tapi insya Allah majelisnya nggak salah. Insya Allah majelisnya, kalau orangnya salah tapi insya Allah majelisnya nggak salah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Al-Imam Ghazali menyatakan masih dalam pembahasan adab etika ketika masuk dalam toilet atau kamar mandi. Melanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, radhiyallahu ankum. Wa in kunta fi sahra'i fab'id an uyunin nadirin wastatir bi syai'in in wajadtahu wa la takshif 'aurataka qabla intihai ila mawdi'il julus wa la tastaqbilil qiblata wala syamsa wala al-qamara wala tadbirha wa la tabul fi mutahadditsin nas wa la tabul fil ma'ir rakid wa la tahta asy-syajaratil muthmirah wala fil hujri wahdharil arda salbah wa mahabbar rih ihtirazan min rashash liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna 'amatal 'adzabil qabri minhu wattaqi fi julusik 'ala rijlil yusra wa la tabul qa'iman illa an darurah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Imam Ghazali mengatakan wa in kunta fi sakhra atau fi sahra, kayaknya yang betul haknya nggak pakai titik tuh. Wa in kunta fi sahra, jikalau engkau dalam keadaan di lapang luas atau sahra, ini hanya percontohan. Kalau engkau ketika di keadaan seperti padang pasir, maksudnya apa di sini? Enggak mesti di padang pasir, ya, tapi percontohannya padang pasir, yaitu di lapangan yang luas, di tempat yang luas, bukan tempat khusus toilet. Fab'id an uyunin nadirin, maka menjauhilah dari pandangan orang. Menjauhlah dari pandangan orang. Emang ini gambarannya kalau di padang pasir atau tempat umum, lapangan luas, di savana begitu. Jauhlah dari pandangan orang. Wastatir bi syai'in wajadtahu, dan tutuplah bi syai'in
dengan sesuatu kalau ada, in wajadtahu kalau engkau ada, tutup sedikit. Tutup bagaimana? Tutup sekadar setinggi ketika kita jongkok dari aurat ke bawah, tutupnya segitu, nggak mesti tutupnya full. Paham? Kira-kira 3 dirok mungkin atau 2 dirok tengah, 1 dirok segini nih. 2 diroan nih. Kalau kita jongkok kira-kira segini nih, ketutup. Wala takshif aurataka qabla intiha ila maudhi'il julus. Jangan kau buka busanamu atau pakaianmu sebelum sampai ke tempat kau yang mau buang hajat di situ. Ketika kau mau jongkok, sebelum sampai jangan main buka aja langsung. Ini gambaran di tempat sahra atau padang pasir. Kenapa? Biar nggak buru-buru kelihatan auratnya sama orang. Ya, tapi kalau sekarang bisa nggak nih dipraktekin nih sunnah? Kalau yang tadi itu hanya gambaran khusus sahra. Tapi kalau sekarang ulama pun mengajarkan seperti itu. Kita masuk kamar mandi jangan langsung buka semuanya. Apalagi kalau mau buang hajat doang. Begitu mau jongkok, masih berdiri di atasnya itu pelan-pelan kita angkat, jongkok, tutupin tuh di atas dengkul dikit. Ulama masih ngajarin seperti itu. Jangan langsung buka-buka semuanya. Makanya orang-orang tua dulu masuk kamar mandi mesti nutup aurat. Hati mandinya nutup aurat. Wala tastaqbilil kiblah, jangan kau menghadap kiblat. Haram. Ini gambarannya kalau di lapangan luas atau di savana atau di padang pasir. Wala syamsa walal qamar, jangan juga engkau menghadap ke matahari, tempat terbitnya matahari, atau membelakangi matahari atau membelakangi kiblat. Menghadap matahari dan membelakangi matahari dengan aurat, atau menghadap kiblat membelakangi kiblat dengan aurat. Nggak mesti dengan dada. Kalau sholat ngadap kiblat pakai dada. Nah, yang dimaksud menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam buang hajat atau istinja itu dengan kemaluan. Dengan kemaluan. Iseng banget beb ngadap kiblat. Ini kalau gambarannya di lapangan yang luas atau di sohro. Ya, apa hukumnya kalau menghadap kiblat? Haram. Menghadap matahari makruh. Ngebelakangin matahari makruh. Ngadep kiblat haram, belakangin kiblat haram. Tapi ini khusus untuk di lapang luas atau savana. Jangan kayak orang baru belajar kemarin. Pernah kita hadepin. Orang bertamu ke rumah orang. Ustadz punya ilmu, bisa belajar. Giliran masuk kamar mandinya kelihatan begitu buang hajat jongkok ngadep kiblat, ngomel-ngomel. Apa yang rumah ente nih? Kamar mandi. Wah, jangan. Ada apa yang ngomel-ngomel ente? Ini yang dimaksud Imam Ghazali, wa in kunta fis sahra, kalau di padang pasir, kalau di lapang luas, bukan kalau yang sudah dibangun jadi toilet. Yang dibangun jadi toilet itu nggak dianggap ngadep kiblat atau ngadep matahari atau ngebelakangin kiblat atau ngebelakangin matahari, enggak. Karena udah ketutup, udah jadi toilet. Jangan sok-sokan waro ada tempatnya. Paham nggak itu? Ada orang baru belajar terus ngelihat kamar mandi orang gitu, pugar nih, busut, bongkar, biayain bongkar, jangan lu suruh doang. Nak aja bongkar. Enggak makruh, apalagi haram. Makruh ya kagak. Makruh kagak. Kalau udah jadi toilet ya, kalau udah jadi toilet rumah kita pun udah jadi toilet, enggak jadi makruh, apalagi haram. Paham? Jangan waro-waroan yang kayak begitu loh, waroin. Duit orang lombat. Ya. Jangan waro ada tempatnya. Paham? Jadi jangan. Ada orang aneh pernah dapetin gitu, tuh ngomel. Orang jangan begitu, orang udah punya rumah begini. Enggak, gua bongkar.
Nggak boleh ngadep kiblat. Kita masa buang air ngadep kiblat? Udah nggak pakai mampir lagi kemari. Busut, nggak pakai mampir kemari. Nggak usah lo kemari lagi. Sian orang suruh bongkar rumahnya, bayangin. Minimal 40 juta. Jangan begitu haram. Nggak haram. Kalau dia jadi toilet nggak haram. Mau di pom bensin kek, mau di rumah orang kek, mau di hotel kek, mau di mana lagi? Di mana aja. Ini yang dibilang Imam Ghazali, wa in kunta fis sahra'i. Nah, Imam Ghazali aja nggak ngomong kok ke rumah orang kalau jadi toilet, nggak ngomong begitu. Kalau dia jadi toilet udah ketutup, namanya nggak jadi ngadep kiblat. Memang kalau baru mau bangun rumah boleh tuh warok, jaga-jaga, ihtiyat. Baru mau bangun rumah, perhatiin toiletnya. Ketika buang hajat jangan nggak begitu. Itu boleh, itu bagus, itu cakep, itu afdol. Tapi kalau udah jadi toilet, udah terbangun, jangan nyuruh orang bongkar, nggak haram. Jelas ya? Kalau kita baru mau nih, insya Allah semua bangun rumah di sini. Semuanya bangun rumah yang cakep. Tapi toiletnya yang cakep, jangan sampai ngadep kiblat ketika buang hajat. Wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kau buang air kecil di tempat air yang diam. Ya, tempat air menggenang, jangan buang air di situ. Ya. Jangan buang air di tempat air yang diam atau menggenang. Kalau airnya sedikit, ini ada hukumnya nih. Imam Ghazali kok nggak kasih perincian? Iya memang, karena ini bukan kitab fikih. Ini kitab adab, bukan kitabul fikih. Kalau kitab fikih khusus dirinciin. Kan dibilang di sini wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan buang air kecil di tempat yang air diem. Air diem bisa dibagi dua. Kalau airnya sedikit maka haram atau nggak boleh. Kalau milik sendiri makruh. Kalau milik orang lain haram. Tuh rinciannya tuh. Jangan buang air kecil, jangan buang hajat di tempat air yang diem. Rinciannya kalau airnya sedikit dan milik sendiri makruh. Kalau airnya sedikit milik orang lain haram. Kalau airnya banyak milik orang lain nggak apa-apa. Milik sendiri nggak apa-apa juga. Contoh kolam renang. Cuman kalau kata kesehatan hati-hati buang air kecil di kolam, jangan. Kenapa kalau airnya banyak? Kalau air banyak tetap masih suci. Kenapa kalau haram ketika airnya sedikit? Karena merubah nama air. Airnya jadi berapa? Jadi air najis kalau airnya sedikit. Wala tahta syajaril muthmirah. Wala tahta syajaratil muthmirah. Dan juga janganlah engkau buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Jangan buang hajat di bawah pohon. Kenapa? Agar supaya kalau ada buahnya jatuh, itu buah jadi bisa dimakan. Kalau kita nggak buang air hajat di situ, tapi kalau buang hajat di situ, buahnya jatuh, jadi najis, ngotorin orang mau makan itu buah. Sedemikian hingga syariat ngajarin kita. Wala fil hujri, dan juga jangan buang hajat di lubang. Maksudnya lubang di sini di luar tempat toilet juga. Misalnya di jalan, yang kebanyakan anak-anak kecil nih, main buang air di mana-mana nih, atau nggak buang air kecil, atau nggak kita lagi pergian di tol panjang, rest area masih 20-30 kilo lagi, mau nggak mau minggir, jangan nyarinya lubang, jangan nyari loh. Kenapa? Kalau kata ulama, kalau ada binatang kecil yang lebih kecil dari kita atau lebih lemah dari kita akan nyakitin dia, kita akan nyiksa dia. Kalau ada di dalamnya binatang yang lebih kuat dari kita, dia akan ganggu kita, dia akan nyakitin kita. Begitu. Entah kita yang bisa ganggu dia atau dia yang bisa ganggu. Jangan main langsung masukin, kalau bang pas-pasin lah. Cakep nggak nih, gue masih dorongan ini. Jangan, mau laki mau perempuan sama ya. Jangan, akhirnya ada yang binatang yang lebih kuat dari kita dicaplok, kelar hidup lo.
wallahu a'lam bissawab. Wahdaril arda salabah wallahu. Insyaallah apa yang kita dengar sampai sini ya dulu, insyaallah bermanfaat. Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.